Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai variabel dan tipe data. Nanti kita akan bicara mengenai pengenalan tipe data primitif, kemudian besaran tipe data, dan contoh penggunaannya. Oke, kita langsung buka code blocks. Di sini kita seperti biasa kita bikin sebuah project, jenisnya console application, kemudian pilih C++, nama projectnya variable. Oke, finish. Oke, seperti biasa klik bagian source, double klik main CPP, dan terbuka template-nya. Oke, bicara mengenai variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menaruh nilai sebuah data. Praktek penggunaannya adalah begini. X, misalnya kita punya sebuah variabel. Variabel namanya X, isinya 10. Kemudian ada Y, isinya 20. Oke, ini variabelnya, kemudian ini nilainya. Artinya, nilai X ini berisi 10. Untuk mengisi sebuah nilai X ini gunakan tanda sama dengan. Jadi, X sama dengan 10, Y sama dengan 20. Gampang ya? Oke, terus yang namanya variabel itu punya tipe data. Tipe data. Tipe data itu menentukan jenis variabelnya apa. Kalau ini angka, kita bisa isi variabelan, misalnya Z. Isinya adalah kata. Nah, ini variabel Z ini adalah variabel dengan tipe data string. Tapi sebelum ngisi variabel ini dengan sebuah nilai, dengan sebuah data, kita harus tentukan dulu tipe datanya seperti apa. Sebelum kita kenali dulu yang namanya tipe-tipe data di dalam C++. Nah, ini tipe data primitif. Tipe data primitif ini tipe data yang umumnya dipakai dalam bahasa pemrograman. Ada tipe boolean dengan keywordnya bool kalau di C++. Lalu ada tipe karakter. Boolean itu ini. Itu hanya nilainya true, false, true atau false, 1 atau 0. Kalau karakter, tipenya char, tipenya karakter ya, seperti huruf, misalnya huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, itu huruf tunggal. Huruf tunggal isinya, intinya karakter itu isinya cuma huruf tunggal, karakter tunggal, bisa huruf, bisa angka, bisa tanda baca, dan sebagainya. Kemudian integer. Integer itu adalah tipe bilangan bulat. Tipe bilangan bulat. Kemudian floating point itu tipe bilangan pecahan atau bilangan desimal kayak 0,1, 1,5, 1,7 dan sebagainya. Double floating point sebenarnya mirip, bedanya kalau double floating point itu lebih presisi nilainya. Istilahnya pecahan desimalnya tuh lebih besar, biasanya lebih besar. Misalnya 7,5550 sekian gitu. Nah, itu biasanya digunakan untuk perhitungan sifatnya presisif. Valueless itu void. Ini nggak ada nilainya. Lalu ada white character. Sama dengan char sebenarnya. Cuman dia char itu lebih banyak makan memori karena dia karakter yang sifatnya nggak umum, yang biasanya karakter yang sifatnya non Latin kayak huruf kanji Jepang atau huruf aksara Mandarin atau aksara dalam bahasa Arab ya. Oke, ini mengenai tipe data primitif. Nah, yang namanya tipe data punya besar, punya range. Contohnya integer, seperti di sini ya, integer, keywordnya int. Integer itu punya besaran di memori 4 byte, dan range-nya, rentangnya ini adalah dari minus berapa ini, minus tuaga 4, 6,
minus 2 miliar 147 juta sekian-sekian sampai 2 miliar 147 juta sekian-sekian. Artinya dia bilangan bulat. Integer itu bilangan bulat yang bisa bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, bukan bilangan pecahan. Ini integer. Terus ada unsigned integer. Sebenarnya sama dengan integer, cuma bedanya kalau unsigned itu dia nggak ada minus, artinya bilangan positif, nggak ada, bukan bilangan negatif. Signed integer sama integer ya sebenarnya sama aja sih, cuma beda istilah aja sih antara integer sama signed integer. Ini kolom ini harusnya nggak ada, cuman saya lupa buang. Terus ada short integer, ada short integer. Short integer itu sama dengan integer, cuma tipenya, cuman rentangnya itu lebih pendek dari integer biasa. Makanya disebut short integer sehingga nilai bit width-nya, lebar bitnya itu cuma 2 byte di memori. Lalu ada unsigned short integer. Unsigned short integer itu sama dengan short integer, cuma dia hanya bilangan positif, tidak ada bilangan negatif. Ada signed short integer, ada long integer. Saya rasa Anda bisa pahami sendiri ya, dari tabel ini. Lalu ada float. Float itu ya bilangan pecahan sebenarnya. Double itu bilangan pecahan juga, cuman ya itu lebih presisi. Dan long double ini lebih presisi lagi. Oke, kita pahami keywordnya dulu ya. Integer. Yang kita coba praktek nanti integer, kita pakai integer, terus ada float, integer dan float, terus ada char. Lalu ada lagi string, itu namanya string. String itu isinya kalimat. Saya lupa cantumkan di sini. Ini namanya string di bawah ini. Namanya string. Tipe data string, keywordnya string juga. String itu mirip sama karakter sama char, cuman kalau char itu tunggal isinya. Kalau string bisa macam-macam kalimat, bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, beberapa kata dan seterusnya. Oke, kita praktek cara pakainya gimana. Cara pakainya itu sederhana. Pertama kita tentukan dulu tipe datanya apa. Kemudian nama variabelnya, kemudian nilai dari variabelnya apa. Contohnya kita di sini. Kita mau buat sebuah yang ada aja deh nih. X ini bilangan bulat. Bilangan bulat positif, bukan pecahan. Bilangan bulat positif dan bukan bilangan pecahan. Di sini kita kasih keyword int. Int kemudian diikuti dengan nama variabel. Lalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian Y ini misalnya 20,5 misalnya. Kita gunakan double. Kita gunakan double karena dia bilangan pecahan. Boleh double, boleh float. Coba kita kasih float aja deh. Float. Kemudian Y, titik koma. Kemudian Z itu kata. Isinya string. Kita kasih string Z. Kemudian kita bikin sebuah variabel yang cuma menampung 1 huruf. Itu tipenya char. Misalnya nama variabelnya sih bebas, kasih nama misalnya H. Isinya huruf A. Namanya gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba tampilkan isi dari masing-masing variabel ini. Caranya sangat mudah, kita gunakan keyword child yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Child, terus double tanda kecil,
tanda lebih kecil. Oke, oke. Isi dari nilai X adalah kemudian X. Kemudian jangan lupa kasih tanda lebih kecil double, kemudian spasi dan beri nama variabelnya, yakni variabel X, karena kita akan menampilkan isi dari variabel X. Kemudian di bawah, biar gampang deh, saya agak males ngetik. Isi dari nilai Y adalah Y. Kemudian isi dari nilai Z, isi dari nilai Z adalah Z. Isi dari nilai H adalah H. Oh, supaya nggak lupa, supaya rapi, jangan lupa end line. And line. Oke, kita coba build, kemudian kita build and run. Hasilnya ada error. String nggak di sini. Aduh, salah ketik saya nih. Stringnya harusnya huruf kecil. Nah, baru bener deh. Oke, kita F9. Nah, coba lihat di sini ya. Isi dari nilai X adalah 10. Benar nggak? 10 kan? Isi dari nilai Y adalah 20,5. Benar. Isi dari nilai Z adalah kata. Benar. Isi dari nilai H adalah A. Begitu. Gampang kan? Ini contoh sederhana dari operasi penggunaan variabel. Oke, gimana? Gampang kan? Ya, silakan Anda praktek sendiri dengan nilai-nilai yang ada di tabel di sini. Ini S-nya harusnya kecil. Lupa saya. Oke, kayak Anda bisa pakai boolean, misalnya boolean deh, kita tambahin deh. Boolean ya. Boolean. Misalnya boolean itu tipenya apa tuh, keywordnya bool. Bool misalnya boolean itu pilihan. Boolean adalah pilihan. Pilihannya hanya 2, tapi hanya bisa pilih 1. True atau false. Pilihan sama dengan true. Oke, kita copy paste lagi. Isi dari pilihan adalah pilihan. Oke, kita coba compile. Oh, true was not declared. Bool pilihan sama dengan true. Oh, lupa lagi saya. Saya suka ketuker sama bahasa pemrograman lain. Baru bener. Oke, kita compile. Kita lihat di sini bagian boolean. Pilihan true. Isi dari pilihan adalah 1, karena 1 itu nilainya true. Kalau 0 adalah false. Ini saya ganti misalnya false. Oke, memang kayak sensitif C++ ini. Nah, isi dari pilihan adalah 0 karena nilainya false. Nah, seperti di sini. Gimana? Gampang ya? Oke, Anda mau silakan coba-coba pakai double floating point boleh, isi pakai, nanti bisa diisi dengan angka yang pecahannya panjang, deret pecahannya itu panjang banget, deret desimalnya. Silakan Anda eksperimen sendiri ya. Oke, ada satu tips
untuk menulis sebuah variabel, kalau misalnya variabel Anda punya banyak variabel yang tipenya sama, kalau misalnya Anda punya variabel integer lagi, misalnya xx gitu, terus ada integer lagi y gitu, Anda mungkin agak sedikit pegel kalau nulis integer berkali-kali ke bawah sini. Ada cara yang lebih mudah sebenarnya untuk memasukkan beberapa variabel untuk tipe yang sama. Contohnya gini, di contohnya bukan di sini. Caranya gini, integer x, kemudian integer xx, kemudian integer y. Nah, ini bisa kita hapus di bawah. Nah, nggak perlu jadinya. Jadi kalau misalnya ada variabel zz lagi di bawah, ya bisa sesudah y ini ada zz, ya silakan aja diisi. Silakan isi variabel yang Anda perlukan, gitu caranya. Kemudian ada tips lagi. Anda bisa langsung ngisi nilai dari variabelnya di sini. Anda nggak perlu isi nilainya di bawah sini. Karena x ini 10, x-nya bisa kita tambahin sini. X sama dengan 10. Terus ada y sama dengan 20,5. Terus z isinya adalah kata. Sama seperti di bawahnya. Char H sama dengan A. Pilihan sama dengan false. Nah, begini. Jadi kita nggak perlu baris yang ini. Nah, ini bisa kita hapus. Hasilnya juga sama saja. Kita coba ya. Kita compile. Oke, kita compile. Error missing lagi. Salah ketik. Dempetan sih, tanda petik dan titik koma. Nah, sama kan hasilnya, nggak ada bedanya. Cuman yaitu metode penulisan kodenya aja dalam mengetik variabel. Mau cara yang lebih singkat atau yang agak panjang sedikit, ya silahkan. Yang lebih enak buat Anda sebagai programmer. Oke, gimana? Gampang ya? Oke, tambahan lagi. Satu tips. Sebenarnya bukan tips, tapi ini sebuah aturan yang umum digunakan dalam menulis variabel dalam bahasa pemrograman, khususnya C++. Kalau kita membuat sebuah nama variabel, usahakan nama variabelnya itu jangan terlalu singkat kayak begini. Ini cuma contoh aja, saya kasih contoh yang kasih nama yang singkat buat contoh aja. Sebenarnya kita harus kasih nama variabel itu yang jelas kepentingannya untuk apa. Misalnya integer, misalnya isinya adalah bilangan pertama. Agak panjang memang sih, nama variabelnya panjang. Mungkin ada sebagian mikir, ngapain sih ngetik panjang-panjang. Sebenarnya ada gunanya. Karena kalau program kalian nanti sudah besar, sudah membesar banget. Nah, nama variabel itu kalau akan semakin banyak digunakan, sehingga kalau kasih nama dengan yang jelas, kita tahu ini variabel buat apa. Kepentingannya buat apa gitu. Kayak integer bilangan pertama. Nah, ini float y misalnya bilangan desimal gitu. Terus string kata pertama gitu. Char H misalnya karakter awal gitu. Pilihan ya boleh, pilihan pertama. Di bawah mungkin ada boolean, pilihan kedua dan seterusnya tergantung kebutuhan. Dalam membuat nama variabel, usahakan sejelas mungkin, itu pertama. Kedua, kalau seandainya nama variabelnya itu punya dua kata, kayak bilangan pertama, ini ada dua kata. Ini masih kasih tanda kapital di tiap kata berikutnya, kayak bilangan pertama ini. Huruf P-nya kapital. Bilangan desimal, D-nya kapital. Kemudian kata pertama, P-nya kapital. Supaya lebih enak dibaca.
lebih mudah dibaca gitu dan lebih enak dibaca kalau buat kalian sebagai programmer nantinya. Terus yang namanya nama variabel itu case sensitif loh ya, karena karakteristik dari bahasa pemrograman C++ ini dia case sensitif, sangat membedakan huruf besar dan huruf kecil. Variabel bilangan pertama ini beda dengan variabel bilangan yang pertamanya. Nah, seperti ini. Ini beda. Terus misalnya ini beda, udah terhitung sebagai nama variabel yang berbeda gitu. Lalu yang namanya variabel nggak boleh ada tanda spasi seperti ini. Kalau ada tanda spasi nanti compilernya bisa error. Silakan coba kalau nggak percaya. Lalu nama variabel tidak boleh ada karakter-karakter khusus seperti karakter tanda seru, terus tanda pagar, terus tanda persen, lalu tanda apa lagi ya? Tanda apa sih? Tanda caret ini namanya. Itu nggak boleh ada, jangan. Soalnya kenapa? Ya, kalau selain compiler error ya nanti kalian akan jelimet sendiri ngeliat nama variabel kok ada karakter aneh-aneh. Oke, terus kita jangan menggunakan nama-nama yang ada nama variabel yang sama dengan keywordnya C++. Kayak integer, kita bikin variabel int, nggak boleh. Terus integer string, ini nggak boleh karena ini keyword dalam bahasa C, dalam kata yang ada di dalam kamus bahasa C. Nggak boleh dipakai sebagai nama variabel. Kecuali kalau stringnya kasih ini S, nah ini boleh. Karena string yang ini beda dengan string yang di bawah sini. Karena dia huruf besar, huruf kecil. Ingat, case sensitif. Oke, gampang ya? Oke, gimana? Cukup jelas nggak untuk materi kali ini? Saya harap cukup jelas bagi Anda semua. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai variabel dan tipe data dalam bahasa pemrograman C++. Tadi kita mulai membahas mengenai pengenalan tipe data primitif, kemudian besaran tipe datanya seperti apa, lalu contoh penggunaan tipe data, dan tadi saya juga sempat membahas mengenai tips dalam menulis variabel dalam bahasa C++. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau Anda berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.